Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Asal jangan dengerin dukun ramal si Daud Tony, bisa Oh ya, saya ketakutan. jangan dengerin si Daud Tony, dengerin Daud Tony mah Anda diajak Dukun lamun. ramal, Pak Bo. Iya, diajak sama saja Jadi pergi ke Gunung Slamet. kita bisa ketakutan tahun 23 dengerin dia. 2023 ini akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena gereja pelitnya minta ampun. Ketakutan. Itu sudah dari dulu ya. Ini pokoknya sampai 2024. Itu mah nggak usah dukun, nggak usah orang pintar, nggak usah nabi yang ngomong. Udah kelihatan. Tapi siapa yang dia menabur, ya dia akan menuai. Siapa yang menabur cinta, dia akan menuai cinta. Jangan khawatir. Makanya Damaris harus menabur cinta dengan rajin. Damar kasih, ya, dan embun pagi, nabur cinta. Kalian akan diluputkan. Percaya saya, ini ya sabda Nabi ke-26. Tapi saya juga ambil dari Alkitab. Siapa nabur dia nuai. Kamu tabur cinta, kamu akan tuai cinta. Jangan khawatir, ya. Nah, kalau masalah persekusi tetap ada. Ya, mau diapain? Persekusi itu kan memang membuat kita menjadi kuat. Betul. Kalau saya sudah ketemu sama orang-orang korban perang sesama Islam soalnya. Saya sudah ngelihat sendiri, saya sudah ketemu orang korban sini ya. Suruh ngomong sama korban 98 kalau bisa. Nah, Iya. Ya kan? tahun korban 98 itu nggak ada apa-apanya Pak Andi, waktu mereka perang Islam itu ya. Mereka tuh bukan cuma diperkosa ya, orang-orang sesama orang Islam diperkosa loh. Ibu itu, emang kamu rugi apa? Diem kan, dia nggak bisa jawab kan. Kecut kan dia kan. Nah, dia ngomongnya geblek lagi. Kalau kamu mau berdoa harus di gereja, berarti nggak sah. Loh, emang kamu yang nentuin sah, sembayangnya sah apa enggak kan? Iya, Bukan makanya kamu. kudu dilawan kayak gitu. Mereka nggak akan berani Pak, orang-orang Islam ini Pak. Nah, kamu sembayang di tamrin itu sah enggak? Kamu sembayang di trotoar itu sah enggak? Gila enggak? Repot ya, karena orang geblek-geblek kayak gini. How do you gonna fight stupidity? Gebleknya bukan main. Makanya harus ini. Harus kita ini ya, harus kita bangkitkan keberanian itu, perlawan. Kalau berani dilawan sebetulnya udah. Nah, cuman gereja-gerejanya malah nakut-nakutin kalian kok. Makanya, that's the problem. Ya kan? Gerejanya nakut-nakutin kalian kok, nggak berani ngelawan kok. Lani Yohana silakan. Halo, shalom Pastor. Ya, shalom. Halo. Ya. Ya kalau dia kan mau untuk jalur sutra kan perperangan, dia kan antisemit. Kalau di Indonesia gimana Pak? Keragaman beragama kan banyak. Mau tanya gini aja, solusinya apa untuk 2023 kalau Oke, thank you. Suaranya putus-putus nih Lani Yohana nih. Nggak jelas nih, saya nggak ngerti maksudnya. Enggak, maksudnya dia tahun 2023 ini enaknya gimana? Ya saya bilang ya udah terus kita kor aja terus. Habis gimana? Ya, yang kita bisa lakukan sekarang dengan Galarua, dengan Damaris, dengan Damar Kasih, kita jalan terus ya. Dan tugas saya adalah toa, ya kan? Semua harus jalan. Damaris kudu jalan, Damar Kasih kudu jalan, Galarua harus jalan, Embun Pagi kudu jalan. Saya juga teriak-teriak pakai toa. Toanya kan saya. Bagi tugas dong. Kalian berdiakonia yang kenceng, ya. Supaya apa? Supaya kalian diberkati, ya kan? Supaya kalian supaya kalian terhindar dari aniaya. Berdiakonia yang kenceng, ya. Cintamu, karena apa yang kamu tabur cinta, kamu akan tuai cinta. Nggak mungkin meleset itu. Kamu tabur cinta yang kenceng, yang konsisten, kamu akan menuai cinta. Ya. Jangan, itu nggak mungkin meleset, itu hukum Tuhan. Nah, saya yang bagian teriak-teriak di sini. Galarua ngurusin masalah hukumnya.
ya kan? Kita sudah jalan pelan-pelan ya. Kita sudah membuang waktu selama 6 bulan, zamannya Putih ya. Kita udah buang waktu 6 bulan Galarua ini. Tapi mudah-mudahan nih zaman Santi Amar kita geraknya mulai cepat ini kan, mulai tek 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 tek. Nah, jadi member di Galarua. Asal jangan dengerin dukun ramal si Daud Tony, bisa Oh ya, ketakutan. jangan dari si Daud Tony, dengerin Daud Tony mah Anda diajak Dukun lamun. ramal Pak Pol. Iya, diajak sama saja Jadi pergi ke Gunung Slamet. Kita bisa ketakutan tahun 23 Hmm. dengerin dia. 2023 ini akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena gereja pelitnya minta ampun. Ketakutan. Itu sudah dari dulu ya. Ini pokoknya sampai 2024. Itu mah nggak usah dukun, nggak usah orang pintar, nggak usah nabi yang ngomong. Udah kelihatan. Tapi siapa yang dia menabur, ya dia akan menuai. Siapa yang menabur cinta, dia akan menuai cinta. Jangan khawatir. Makanya Damaris harus menabur cinta dengan rajin. Damar kasih, ya, dan embun pagi, nabur cinta. Kalian akan diluputkan. Percaya saya, ini ya sabda Nabi ke-26. Tapi saya juga ambil dari Alkitab, siapa nabur dia nuai. Kamu tabur cinta, kamu akan tuai cinta. Jangan khawatir, ya. Nah, kalau masalah persekusi tetap ada. Ya, mau diapain? Persekusi itu kan memang membuat kita menjadi kuat. Nah, itu nanti biar Galarua yang tarung. Kita masing-masing ada dong, ya kan? Yang bergerak Galarua. Ini Galarua kan kita terus saya konsolidasi terus. Ini kan ADART dan program misi-misinya kan sudah jalan. Pak Santi Amar sudah kasih beberapa. Members semua saya kira sudah terima bukunya ya. ADART, visi misi dan program Galarua yang ditulis oleh Pak Junius Tobing dan Pak Santi Amar. Ya, mestinya sudah terima. Nah, itu caranya kita bekerja. Ya kita harus sama-sama ya. Kita harus sama-sama sinergi. Nah, makanya saudara viralkan video saya. Jangan takut. Ya. Orang-orang gereja-gereja itu ngeblok saya, ya gereja-gereja itu memusuhi saya, karena mereka kebongkar, ya, karena mereka kebongkar semua kebusukannya, ya, itu masalahnya, ya kan? Jadi, saudara, ayo bersama-sama dengan kita berjuang. Ya kan? Oke. Dua lagi mungkin, ada dua lagi yang mau kasih atau ada yang mau bicara. Ini sebab saya harus sambil mobil di bengkel ini. Saya sebentar lagi sambil mobil di bengkel. Pak Paul. Ya, Bang Ardo. Iya, ini saya cuma milih aja ya Pak Paul ya, merenung dari kemarin-kemarin. Ada beberapa orang Kristen yang saya tanya Pak Paul, begini, kalau Islam menjadi jika sudah khilafah ya begitu ya, apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jawaban orang-orang Kristen ini Pak Paul sangat mengejutkan saya Pak Paul. Jawabannya adalah kita kalau itu sudah jalannya Tuhan ya udah terima aja. Nah, ini kan jadi lucu jadinya Pak Paul. Jadi bagaimana dengan para penginjil yang susah payah memberitakan Injil? Bagaimana dengan apologet yang susah payah berapologet untuk mempertahankan iman? Bagaimana para Kristuber yang susah payah memberitakan firman Tuhan dan sebagainya, Pak Paul. Sedangkan orang Kristen sendiri cuma beranggapan seperti itu, Pak Paul. Nah, itu saya sering bertanya-tanya Pak Paul sama orang Kristen ini, Pak Paul. Ya, bukan masalah apologi dan penginjilnya, nggak ada masalah. Jadi satu begini ya, setiap kehancuran sebuah bangsa, Tuhan akan kirim nabi-nabinya. Ya. Ya, waktu Asyur mau dihancurkan, Edom mau dihancurkan, suatu bangsa-bangsa, Babel mau dihancurkan, Persia mau dihancurkan. Ya, waktu Israel dan Yehuda mau dihancurkan, Tuhan kirim nabi-nabinya selalu untuk memperingati supaya bertobat. Ya kan? Sama ketika Indonesia mau dihancurkan, Tuhan kirim nabi ke-26. Ya kan? Ya, diingatkan.
Tapi kan tinggal mau bertobat, maka penghancuran itu akan ditunda atau dibatalkan. Nah, lalu peranan penginjil, peranan apologet, harusnya kalau mereka tulus hatinya, tidak ada yang sia-sia, tidak akan sia-sia semua apa yang kita taburkan. Tapi kalau mereka nggak tulus hatinya, ya remuk mereka, ya kan? Nah, sekarang orang-orang Kristen dan gereja yang kamu tadi ketemuin, ya kalau mau terjadi, terjadilah. Ya mereka sekarang ngomong begitu, mereka nggak kebayang apa yang akan terjadi kan? Betul. Kalau saya sudah ketemu sama orang-orang korban perang sesama Islam soalnya. Saya sudah ngelihat sendiri, saya sudah ketemu orang korban sini ya. Suruh ngomong sama korban 98 kalau bisa. Nah, Iya. Ya kan? tahun korban 98 itu nggak ada apa-apanya Pak Andi, waktu mereka perang Islam itu ya. Mereka tuh bukan cuma diperkosa ya, orang-orang sesama orang Islam diperkosa loh. Ya kakaknya diperkosa di depan matanya ya, lalu bapaknya berondong pakai peluru di depan matanya dia, anak Afghanistan ini. Dia kabur kemana? Dia jalan, dia gendong adiknya Pak. Dia gendong adiknya di tengah salju Pak, dia jalan. Sampai ke perbatasan Jerman ya, masih diubur-ubur lagi sama, sebentar ya, waktu itu polisi dari Kosovo atau mana ya, diubur-ubur Pak, digebukin Pak. Anak belasan tahun Pak, umur 14-15 tahun Pak. Bayangin, dia sambil gendong adiknya. Adiknya sudah nggak bisa jalan, udah kurang gizi gitu ya. Karena mereka jalan 3 bulan katanya. Mereka jalan 3 bulan dari Afghanistan. Yang dari Syria ada lagi ceritanya. Yang orang Yazidi ada lagi. Dia pisah sama orang tuanya. Orang tuanya ada di Syria, kabur sama-sama. Akhirnya bisa ketemu ya, orang tuanya jadi asilum di Syria, di perbatasan Yordania itu ya, yang si Bang Mayapada itu saya lupa namanya. Bang Mayapada. Ya Pak Tahir itu yang jadi sponsornya kan sponsornya yang di Syria itu Pak Tahir. Ya, terus anaknya ini Rakan sama Anwar ya namanya. Ya itu satu camp dengan saya dulu ya, pernah satu camp dengan saya. Itu tinggal sama kami. Ketemu, akhirnya bisa ketemu ya, lewat ada WhatsApp itu ketemu, mereka cari ke PBB ketemu ya, lewat ke organisasi refugee ketemu. Anak bayangin ya, ini anak umur 5 tahun loh. Gak ada bapaknya. Untung ada omnya, bukan om kandung juga. Ketemu di situ juga. Anaknya terpisah sendirian jalan. Nah, kalau sudah ngalamin begitu nanti baru kalian bisa ngomong yang di Indonesia. Sekarang mah kalian mau ngoceh seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Makanya kalau ini bisa kejadian ya Indonesia harus hancur dulu baru. Ya baru memang melek, yang katanya Pak Andi kadang-kadang cengli juga. Kalau sudah hancur nanti baru kalian ngerti yang saya ngomong benar. Baru melek matanya. Ya kan. Ini ya, tapi lagi Pak Pol ya. Ini ya satu sharing ya. 2 hari yang lalu saya ini kedatangan tamu dari Indonesia. Saya tanya urusan Pak KC, dia nggak tahu. Saya tanya urusan Alvin Lim, dia nggak tahu. Saya tanya Cilegon, nggak tahu. Saya tanya mengenai Cianjur, nggak tahu. Jadi orang Indonesia ini banyak yang bukan nggak tahu kali, cuek aja kali ya. Aduh, gue bilang gimana? Apa? I don't know dan I don't understand. Kita di sini yang koar-koar, di Indonesia malah kagak tahu, katanya nggak denger ya. Masa nggak ada di berita atau di apa? Saya jadi bingung. Enggak, bukan nggak tahu Pak, pura-pura nggak mau tahu kan udah pusing Pak. Cuek aja kali ya. Pokoknya sekarang income masih enak, it's okay, everything good. Income wae sudah. Nanti ributnya tinggal kabur, kayak Philip Mantova, Gilbert, ributnya tinggal kabur. Ya kalau yang ada duit kabur, emang banyak orang Kristen atau orang Cina yang miskin banyak juga kan. Iya jadi Islam, tinggal jadi Islam. Iya disunat aja semua dah. Ya kan? Nanti kalau jadi Islam, apa pikiran lebih baik? Enggak, itu orang-orang yang di Syria udah jadi Islam aja bunuh-bunuhan. Tapi Indonesia itu nanti itu ya memang pecah Indonesia ya. Kalau kenapa? Karena gerejanya apatis. Sampai dengan hari ini gereja nggak bergerak, nggak bertobat, malah tambah mengeraskan hatinya. Jadi kalau saya rasa sih gereja memang akan ruwet ini. Indonesia akan ruwet, pecah. Makanya Pak Pol ya, saya bisa angkat topik kemarin ngelihat videonya si Siman Yutak tuh orang Medan. Dia berani melawan. Jadi orang-orang yang di daerah Jawa ini yang harus bisa melawan. Ya, konstitusi membackup mereka. Jadi ya
mereka main fisikal ya, kita harus siap-siap main fisikal juga. Kita nggak perlu main fisik. Kita harus No, kalau kita mereka sudah punya hukum, ya kalau kalau mereka kita sudah menyerang, punya jalur hukum, kita nggak akan kalah, Pak. Orang Islam itu begini, Pak. Orang Islam itu kalau dijabanin nggak berani, Pak. Dia akan berlindung, lalu dia teriak-teriak ham, 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 ham. Keadilan, keadilan, keadilan. Begitu cepat jabanin, Pak, suatu ketika orang Islam. Ya. Makanya saya salut sama si Pak Simanjuntak sama ibu yang di Cilemot. Langsung si orang yang dimaki-maki sama ibu itu, emang kamu rugi apa? Diem kan, dia nggak bisa jawab kan? Kecut kan dia kan? nah dia ngomongnya geblek lagi. Kalau kamu mau berdoa harus di gereja, berarti nggak sah. Loh, emang kamu yang nentuin sah, sembayangnya sah apa enggak kan? Iya, Bukan makanya kamu. kudu dilawan kayak gitu. Mereka nggak akan berani, Pak, orang-orang Islam ini, Pak. Nah, kamu sembayang di Tamrin itu sah nggak? Kamu sembayang di trotoar itu sah nggak? Gila nggak? Repot ya. Karena orang geblek-geblek kayak gini, how are you gonna fight? Stupidity. Gebleknya bukan main. Makanya harus ini. Harus kita ini ya, harus kita bangkitkan keberanian itu, perlawan. Kalau berani dilawan sebetulnya udah. Nah, cuman gereja-gerejanya malah nakut-nakutin kalian kok. Makanya, that's the problem. Ya kan? Gerejanya nakut-nakutin kalian kok, nggak berani ngelawan kok. Ya kan? Repot. Nah, itu nanti hancur. Nanti jangan pikir kalian orang-orang Islam luput. Nanti kalian orang Islam ikut kabur, nanti saya yang nuangin sop ke mangkok kalian nanti. Saya kan pekerja freiwilliger di kamp pengungsi. Ya, kalian nanti kabur, nanti saya yang nangani kalian. Ya, kita di US katanya dikafir-kafirin. Nanti kalau ada apa, lari ke negara kafir. Iya. Orang-orang Arab itu yang di Syria, yang di Arab, yang di mana-mana kafir-kafirin orang Amerika. Tapi ada apa-apa di Arab, di Timur Tengah, larinya ke Amerika juga. Makanya. Ya kan, kamu lari ke Eropa susah bahasanya soalnya, Pak. Iya kan? Mau bahasa Belanda itu susah, bahasa Jerman lebih susah lagi. Iya kan?